Raden Kuning, Panglima Bayangan Kisah Pelarian Arya Mataram di Palembang. Tenaga murni Kawedar. Punggawa Tuan langsung turun ke arena, sementara si tua buta memeriksa keadaan Bujang Jawa. Pukulan Pangeran Sekar Tanjung membuat Bujang Jawa terluka dalam. Si tua buta segera menempelkan kedua tangannya di punggung telik Sandi Jipang yang terluka itu. Tak lama wajahnya yang putih memucat segera terlihat segar kembali. Luar biasa ilmu pengobatan orang tua buta yang tak jelas asal-usulnya itu. Sementara, kendati berhasil melukai lawannya, Pangeran Sekar Tanjung harus kehilangan setengah tenaga dalamnya. Ia langsung bersiap menghadapi serangan Punggawa Tuan. Aku tak ingin mengambil keuntungan dari keadaanmu, Pangeran. Aku beri kesempatan engkau untuk menghimpun tenaga terlebih dahulu. Meskipun wajahnya cukup angker, Punggawa Tuan ternyata adalah laki-laki berjiwa ksatria. Raden Haryo Balewot diam-diam terkesima melihat keluhuran budi prajurit Jipang itu. Suara hiruk-pikuk akibat beradu ilmunya orang-orang pandai itu terdengar sampai ke petilasan. Putri Wuwu yang menjaga tubuh Raden Kuning tak bisa menutup indera pendengarannya sehingga ia kehilangan fokus. Di saat bersamaan Raden Kuning yang tengah berjuang melewati fase kedua, telah dalam keadaan mati suri, entah karena terpicu suara gaduh atau alasan lainnya. Hawa panas yang tadinya dihentikan melalui penutupan aliran darah, kini kembali bergolak mencari jalan keluar. Tubuh kaku Raden Kuning kemudian bergerak merespon hawa tenaga panas itu. Ia sadarkan diri. Ah, di mana aku sekarang? Oh, ternyata kau masih di sini, Diajeng. Panggilan itu baru didengar oleh Putri Wuwu keluar dari mulut pria perkasa ini. Tak terasa wajahnya bersemu merah, kentara sekali jika ia senang dengan panggilan itu. Alhamdulillah, Kang Mas, engkau sudah siuman. Apakah eyangku menyakitimu? Tidak, Wuwu. Eyang Kiai justru memberikan kepadaku petunjuk untuk menyempurnakan ilmu Sangkan Paraning Dumadi. Maafkan aku jika sebelumnya mengaku orang yang tak memiliki kepandaian. Begitulah uniknya hubungan pria dan wanita. Kendati nyata-nyata telah dibohongi, tetapi Putri Retno Wulan tampak tidak terlihat kesal. Sadarnya Raden Kuning dari siumannya telah menutup pintu marahnya terhadap laki-laki yang baru dikenalnya ini. Ai, Kakang teganya membohongi anak kecil. Atas perlakuanmu itu, engkau berutang maaf kepadaku. Nanti suatu saat, pasti aku tagih. Raden Kuning hanya menanggapi pernyataan Putri Wuwu dengan tersenyum. Ia sadar jika saat ini dirinya harus berhasil memecahkan petunjuk untuk melewati fase ketiga. Jika ia gagal di fase ini, maka seluruh kepandaiannya akan hilang. Maafkan Kakang, Wuwu, tetapi saat ini tenaga panas dalam tubuhku belum bisa aku kendalikan. Jika aku tak bisa memecahkan petunjuk yang ketiga, maka aku akan kehilangan kepandaian. Jadi, perkenankan aku untuk berzikir mengucap asma Allah agar diberikan petunjuk untuk dapat melewati fase terberat ini. Putri Wuwu sadar jika ia tak boleh menggagalkan fokus Raden Kuning. Tanpa bicara, ia kemudian beringsut pergi. Niatnya adalah memeriksa suara-suara gaduh seperti orang mengadu ilmu yang tadi sayup-sayup didengarnya. Setelah Putri Wuwu pergi, Raden Kuning tenggelam dalam doanya agar ia diberi petunjuk oleh Gusti Allah. Dalam zikirnya menyebut asma Allah itu, Raden Kuning tidak memikirkan jawaban atas keadaannya kini. Dalam benaknya ia hanya menyerahkan diri kepada Allah agar diberikan petunjuk untuk dapat melewati keadaan sulitnya saat ini. Sependidih air, tiba-tiba dalam pikirannya melintas kidung lir-ilir sebagaimana ditembangkan Eyang Kiai untuk menjadi petunjuk bagi Raden Kuning.